Yes. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un imtadda yamtaddu imtidadan wa mumtaddan fahuwa mumtaddun wa dhaka mumtaddun imtadda la tamtadda mumtaddun mumtaddun ittasala yattasilu ittisalan wa muttasalan fahuwa muttasilun wa dhaka muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun ittasara yattasiru ittisaran wa muttasaran fahuwa muttasirun wa dhaka muttasarun ittasir la tattasir muttasarun muttasarun i'tada ya'tadu i'tiyadan wa mu'tadan fahuwa mu'tadun wa dhaka mu'tadun i'tad la ta'tad mu'tadun mu'tadun istarsya yastarshi istirsya'an wa mustarsyan fahuwa mustarsyin wa dhaka mustarsyan istarshi la tastarshi mustarsyan mustarsyan ittaqa yattaqi ittiqa'an wa muttaqan fahuwa muttaqin wa dhaka muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan irtawa yartawi irtiwa'an wa murtawan fahuwa murtawin wa dhaka murtawan irtawi la tattawi murtawan murtawan itamana yataminu itimanan wa mutamanan fahuwa mutaminun wa dhaka mutamanun itamin la tatamin mutamanun mutamanun ibta'asa yabta'isu ibti'asan wa mubta'asan fahuwa mubta'isun wa dhaka mubta'asun ibta'is la tabta'is mubta'asun mubta'asun ijtara'a yajtari'u ijtira'an wa mujtara'an fahuwa mujtari'un wa dhaka mujtara'un ijtari' la tajtari' mujtara'un mujtara'un iftara yaftaru ikhtiyaran wa mukhtaran fahuwa mukhtarun wa dhaka mukhtarun iftar la taftar mukhtarun mukhtarun i'tada ya'tadi i'tidaan wa mu'tadan fahuwa mu'tadin wa dhaka mu'tadan i'tadi la ta'tadi mu'tadan mu'tadan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oh baik, langsung ngaji. Tapi sebelumnya katanya ada yang bayaran LKS tadi. Siapa maju udah? Al-Boko, Aska. Lu mau bayarin dulu nggak? Udah maju sini biar tuntas kalian. Siapa lagi yang bayaran?
Nih pi dulu. Nih dengerin lu. Udah dikasih duit 225 sama Juan. Malah lu kemarin buat beli apa duitnya? Bukan dibayarin. Ini duit nomor ganjil ini. Jangan. 200, minta kwitansinya. Ngerti? Tuh. Lu sini. Lu apa? Berapa? Oke. Lu apa? LKS berapa katanya? 165. Ntar diserahin ke Bang Seno kalau Yusuf belum datang no ya. Ntar diserahin ke Yusuf. Mintain kwitansinya. Pokoknya sekarang bayaran kedua kwitansi 165 diserahin ke Bang Seno ya. Oke. Ini orang hilang apa? Yang kencang? LKS. Lu emang sekolah bener? Orang hilang aja. Ya udah 165 juga. Udah gak usah ngintip, pakai ngintip dompet lagi. Nih 165 serahin ke Bang Seno. Takutnya hilang. Jatah hokem. Nih terima dulu ini. Ini jatah hokem. Lu juga apa di LKS juga? Ya udah, gue talangin. Habis lu kalau nggak anu ntar bapak lamar belum ngasih 106, jangan ngupil. Lu sono ngupil mulu. Lu ceritanya udah minta belum sama Bapak Sarip? Terus apa jawabnya Bapak Sarip? Sono lihatnya apa? Ngurusin adik dulu artinya lu kagak diurusin. Ya kan? La ilaha illallah. Ya udah nengkong aska nih 165. Udah nih jatah lu. Lu puasa tadi? Nyor 10.000 lah. Udah duit mulu habis. Udahlah ngaji. Orang mau buat bayar material. Pak, emang gua bapak lu apa? Ya enggak? Aduh. Udah dah, bodoh nanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang wa ghairul mufradi salah satu asya'a itu ya. Benar? Bener apaan lu? Lu kagak ikut ngaji tadi. Dikasih tahu, wah bisa aja gendut. Wa ghairul mufradi dan bermula khobar ghairul mufrad. Nah ini ntar saya tulis. Salah satu asya'a itu ada 3 beberapa perkara. Jangan ngobrol mulu ngapa yuk ayu. Lu sama siapa lu? Ngobrol mulu. Emang tadi nggak ngaji siapa? Ngomong kemana lu Rin? Ngaji kagak. Santi kok San, emang lu pikir gampang ini? Saya udah mau wisuda pak. Belagu banget. Emang kalau udah wisuda lu bisa ngajaminan bisa ngaji ini. Kawakib, ngaji yang bener. Wa ghairul mufradi dan bermula khobar ghairul mufrad. Berah ini Salah satu asya'a itu ada 3 beberapa perkara. Kalian tulisannya amma ya. Nah itu salah. Harusnya imma. Jadi ammanya hamzahnya dirubah menjadi kasroh. Imma jumlatun ismiyatun. Itu ada kalanya jumlah. Kalau imma ada kalanya huruf tafsil. Imma jumlatun gerah saya mah. Itu ada kalanya jumlah. Nah kalau khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah, wala buddha dan harus miniktironiha dari kebarengannya jumlah birobitin dengan robit. Robit itu robitoh itu yang sekarang lagi rame.
bab nasab itu kan robitoh yang ngurusi. Ngerti robit kan? Robit itu penyambung, gitu loh. Robato itu sama dengan ta'alako, gitu. Dirobitin dengan robit penyambung, gampangannya. Yarbitu yang menyambung apa robit ha pada jumlah. Menyambung bil mubtada'i dengan mubtada. Wa illa, dan jika tidak ada robit, tidak iktiranuha birobitin yarbutuha, kanat maka ada apa jumlah, ada itu ajnabiyatan, yang lain, jumlah yang lain, anhu dari mubtada. Maksudnya jumlah yang lain, jumlah yang enggak ada kaitannya dengan mubtada tuh. Wa fala yasihu maka tidak sah apa al ikhbaru, ikhbar bukan akhbar, apa al ikhbaru membuat khobar biha dengan jumlah anhu dari ya ajnabiyah lah tadi. Kalau enggak anhu dari mubtada lah, anhu dari mubtada gitu aja lah. Naam, betul. Labudda minik tironiha birobitin yarbituha. Ingkanat jika ada apa al jumlah tu jumlah, ada itu ainal mubtada'i hakikatnya, ainnya mubtada. Jawabnya in jaza maka boleh. Jaza maka boleh apa khuluwuha, sepinya jumlah, minar robiti dari robit. Wadzalika dan bermula itu jaza khuluwuha minar robit, atau kalau pengen lengkap ingkanat al jumlatu ainal mubtada jaza khuluwuha minar robit. Bi antakoa gambarannya bahwa terjatuh apa jumlah khobaron hale menjadi khobar an mufradin dari mubtada isim mufrad. Ya dulu yang menunjukkan apa mufrad ala jumlatin atas jumlah. Kal hadisi seperti hadis, wal khobari dan khobar berita, wasyani dan domir sya'en, wal kalami dan kalam, wal kauli dan kaul ucapan, wal lafzi dan lafad, wal amri dan amar perintah, wal kisoti ini baru nih, dan saya yakin Seno sama Santi pun nggak paham. Makanya biar kata lu mau wisuda bodoh amat, kagak paham bab ini mah. Ngerti? Kon saya S1 Pak, mau S1 kayak mau S3 sekalipun kalau gak belajar ya gak paham. S3-nya S3 apa? Kan gitu. SD, SMP, SMA kan S3. Alah ya gak? Seno udah S3, SD udah, SMP udah. Kalau AA lama boko S3. Berarti S doger, S campur, S cendol. Gitu otaknya al otaknya makanan kayak Riu semalam ya, orang suruh bebenah mualah nyerang makanan duluan, dicarikan kok aing siap mah lah iya kan. Nah ya paham lu tadi puasa kenapa gak minta duit? Nah, salah sendiri ya gak? Besok lagi ditunda lah iya. Kan udah biasa aturan maju lu Ndrek. Ngerti? Emang lu punya duit sih ya? Oke, lu punya duit kan? Punya. Enggak maju ya gua agak punya lah. Lah kenapa? Aturan kan maju aja. Puasa Pak, tuh begitu. Mau diralat, udah ribet lah. Ada ya enggak? Nah, oke. Wal hikayatu dan hikayah cerita. Wadomiris wal hikayati ya.
wa dhamir sya'ni dan dhamir sya'an, wa khobaril mudhofi dan khobarnya mubtada yang mudhof ila mufradin kepada isim mufrad. Wa khobarul mudhofi gitu loh, dan bermula khobarnya mubtada yang mudhof dan bermula khobarnya isim mudhof ila mufradin kepada isim mufrad, kadzalika seperti itu hadis, khobar, sya'an, kalam, qaul, lafat, amr, kisah dan seterusnya. Ka khairul ini rob hikayah. Ka khairul kalami la ilaha illallah. Ini kan hadis. Seperti hadis yang bunyinya khairul kalami. Cuman itu kan kalian belum familiar. Yang sering kalian dengar kan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu kan sama afdhalul dzikri hadis itu. Gitu loh. Summal aslu, kemudian bermula hukum asalnya. Udah segitu dulu dah. Ntar ke jelimet ini jelimet nih. Perhatikan. Ini saya tulis ya. Tapi belum sih, orang belum imma jumlatun ismiyatun belum. Khobar ini terbagi dua. Awalnya kan gitu, udah gue tulis dah. Ini mau nggak mau ya harus dijelasin. Perhatikan. Ini yang dari sore tadi belum saya tulis. Khobar terbagi dua. Pertama khobar mufrad. Yang kedua khobar ghairu mufrad. Perhatikan, khobar ghairu mufrad yang dimaksud adalah, perhatikan, khobar yang tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah atau sibeh jumlah gitu aja dah. Perhatikan, ini yang dimaksud mufrad di sini kan tadi sore udah dijelaskan. Mufrad itu lihat bahasannya. Ini membahas masalah khobar. Yang dimaksud mufrad dalam bab khobar itu lafadz yang tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah, walaupun berupa isim tasniyah atau jamak. Nih contohnya, Zaidun qaimun, Az-Zaidani qaimani, Az-Zaiduna qaimuna. Kalau ini jelas mufrad, Zaidun qaimun kan gitu. Jelas mufrad, mubtada mufrad, khobar mufrad. Nah ini Az-Zaidani qaimani kan dua-duanya berupa isim tasniyah. Az-Zaiduna qaimuna berupa jamak mudzakkar salim. Umpamanya Al-Hindatu qaimatun jamak. Nah ini walaupun berupa jamak atau tasniyah, dia tetap dalam kategori khobar mufrad. Nyambung. Kenapa? Dia tidak berupa jumlah. Nanti pembandingnya di sini khobar ghairu mufrad nanti terbagi 3. Nah, ada namanya jumlah. Belum selesai itu kan tadi baru baca itunya doang. Muqaddimahnya aja kan panjang. Oleh ya kan? Jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Nah ini terbagi 2. Sebenarnya terbagi ghairu mufrad itu terbagi 4. Cuman kalau versi di situ cuman 3 kan gitu. Yang ke A, ini ba, ini jim, dzaraf. Ini kalau ini jangan dihapus ya. Abajadun dal. Berarti jar majrur kan gitu. Cuman kalau versi di situ disimpelkan, dzaraf sama jar majrur dihitung 1, maka menjadi 3, nggak usah keder. Nah,
Nih perhatikan, Zaidun, nih sebagai pembanding nih. Zaidun abuhu qaimun. Zaidun bermula Zaid, abuhu. Nah ini loh, jumlahnya abu qaimun itu menjadi khobarnya Zaidun. Perhatikan. Dilihat. Ntar gak paham lu. Abuhu mubtada, Zaidun khobar. Nyambung nih. Ini namanya khobar jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah ini dalam kategori khobar ghairu muf. Maka perhatikan, kalau khobar berupa jumlah wajib ada robit nih, robit. Robit itu apa? Penyambung gampangannya. Yang menyambung antara khobar, ini kan jumlahnya abu qaimun kan khobar. Perhatikan, jangan meleng. Ini khobar berupa jumlah. Nah kalau khobar berupa jumlah wajib ada robit. Apa itu robit? Domir yang kembali ke mubtada. Abuhu itu bermula bapaknya siapa? Nah hu ini loh, itu domir yang kembali kepada Zaid. Itu disebut namanya robit. Nyambung nih. Ini masalahnya panjang. Kalau nggak saya cicil dikit-dikit nggak paham kalian. Nah, kalau nggak ada robitnya, itu nggak bisa dibuat mubtada khobar. Kecuali ya itu tadi yang saya bilang, Santi biar kata S1, gue nggak gentar sama S1. Oh ngerti? Nah itu tadi kembali ke kitab. Wala buddha miniktironiha birobitin yarbudha bil mubtada. Wa illa kanat ajnabiyatan. Kalau nggak ada robitnya, maka jumlah tadi menjadi lafadz yang lain, ajnabiyah. Maksudnya ajnabiyah nggak ada, dengerin. Maksudnya ajnabiyah di sini jumlah lain yang tidak ada kaitannya dengan mubtada. Nyambung? Tuh. Fala yasikhul ikhbaru biha anhu. Kalau dia berupa lafadz ajnabiyah, maka enggak sah membuat khobar dengan jumlah tadi dari mubtada. Nyambung? Nah terus na'am in kanat al jumlatu ainal mubtada jaza khuluha minar robit. Betul. Kan tadi katanya kalau khobar berupa jumlah wajib mempunyai robit. Kan gitu. Namun apabila jumlahnya tadi adalah ainnya mubtada, maksudnya ainnya apa? Hakikatnya mubtada, maka boleh. Nih contohnya begini. Yang contoh dalam kitab nih saya tulis di bawah. Kan tadi dinyatakan, perhatikan. Khobar jumlah kan wajib mempunyai robit. Umpamanya kata Nabi. Kalau kata Nabi di situ khairul kalami la ilaha illallah. Perhatikan, apa sih yang dimaksud dengan ainul kalam atau ainul mubtada? Khairul kalami bermula paling baiknya ucapan itu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kan jumlah. Iya kan? Tapi isinya la ilaha illallah itu ya khairul kalam. Nyambung nggak? Sebaik-baik ucapan itu ya la ilaha illallah. Artinya, nah itu yang dimaksud. Maka kalian sinkronkan. Naam in kanat al jumlatu ainal mubtada jaza khuluha minar robit. Wadzalika bi antaqa'a khobarun an mufradin yadullu ala jumlatin kal hadis wal khobar wasa'an wal kalam wal qaul. Ngerti? Kalau ini satu-satu contoh dulu, apa sih yang dimaksud jumlahnya itu adalah ainul mubtada. Jumlahnya lafadz la ilaha illallahu, ini khobar. Ngerti? Jumlah bukan?
Jumlah lah orang la ilaha. La-nya kan la linafil jinsi. Yang kemasukan la linafil jinsi kan otomatis awalnya mubtada khobar. Karena la linafil jinsi termasuk saudaranya apa no? Inna. Ngerti? Jumlah perhatikan. Nah, tapi isinya la ilaha illallah itu ya khairul kalam. Khairul kalam khobar mufrad. Mubtada berupa isi mufrad lah. Khobar mufrad. Ngerti kan? Ya isi mufrad. Khairul kalam cuman idhofah. Nyambung nih. Umpamanya seperti lafadz kaul. Qaulu Zaidin umpamanya. Berarti kan bermula ucapannya Zaid apa? Umpamanya amrun zahibun. Lah ini kan amrun zahibun itu kan menceritakan isinya ucapan Zaid. Qaulu Zaidin ya itu amrun zahibun, bermula amr itu zahibun. Nyambung enggak? Itu kan namanya qaul. Ngerti kan? Nah, umpamanya hikayatu Apri, umpamanya ceritanya Apri Pedurenan Fauko Puri Gading. Wah, katanya kampung Pedurenan itu di atas Puri Gading. Berarti Pedurenan termasuk perumahan Puri Gading, blok A atas. Ya kan Fauko di atas. Ya enggak? Berarti kalau yang di bawah apa? Ya blok B bawah. Lo ngerti enggak? Kagak nyambung lu. Nyambung enggak? Itu yang dimaksud. Ini denger Santi. Maka emang saya gentar sama lu, katanya kamu wisuda S1 belum tentu paham. Nah iya kan. Kan jurusan saya PA, Pak. PAI katanya. Walau mau PAI kayak mau PA beneran kayak nggak ada urusan. Nyambung nih. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, lanjut. Summal aslu, kemudian bermula hukum asal. Firrobiti dalam robit. Ya disimak adik, jangan ngupil mulu. Lu duitnya udah kasih Bang Seno tadi? Udah, ntar hilang lagi. 4 itu. Nah begitu no. Biar kalau al ngantuk ke center. Yang bener, jangan mainan tangan mulu. Firrobiti di dalam robit. Kaunuhu itu adanya robit domiron. Itu domir madhkuron. Itu disebutkan karena ada apa domir. Au mahdhufan atau dibuang. Nah, ini kalau madhkuron enak. Kalau yang mahdhuf ini. Kemudian adanya robit itu berupa domir. Baik domir tadinya ada ataupun tidak ada. Disebutkan dalam kalimat atau tidak ada. Nah, kalau disebutkan enak. Kalau madhkur. Kalau mahdhuf kan harus mentakdirkan. Loh, mentakdirkan itu kalian harus piawai dalam mentakdirkan domir. Ini masalah. Lo ngerti kan? Lo makanya lah nggak boleh main-main ngajinya. Kalau tibang meriang-meriang dikit malah ngaji. Jangan alasan kayak Kevin. Meriang ya, halah. Katanya pada sakti lo. Dikit-dikit meriang. Lo iya nggak? Lu nggak meriang nih, Budoil? Meriang aja. Lu nggak sakit? Si Andre. Lu kan yang langganan sakit. Andre, Seno, siapa lagi? Ya Al kalau udah kena sakit juga lama lu. Badan doang gemuk ya nggak? Ngapa Al? Atuk apa? Datuk kali. Ibi kok sakit ya sakit. Orang daftar ulang lu buat jajan, ya Pak. Maka orang itu kudu jujur. Seada-adanya wajib jujur.
Ngerti Rio? Kan saya puasa Pak nggak dikasih duitnya, salah sendiri kagak maju. Orang udah disuruh maju, ya Pak. Lah, kata Epan asik, mendingan kayak gua kagak puasa. Lah kagak Pan, ntar kalau dibagi, lu puasa Pan. Ya makanya besok-besok puasa, Rara. Gue pengen dapat 10.000 lah puasa. Lah sembarangan. Lah emangnya lah begitu. Kudu rajin lah. Puasa Senin Kemis. Pak, lapar Pak. Lah iya namanya puasa ya lapar. Aal. Ya enggak? Puasa kenyang ya sarapan namanya. Ya enggak? La ilaha illallah. Bisa aja. Lapar Pak katanya. Tadi ngomong ke Odon katanya, Don. Puasa Bang, lebih lapar gitu ya. Ya namanya puasa ya lapar. Puasa kalau kenyang ya kagak puasa. Aduh. Udah bodoh ngurusin al mulu ah. Nahwu wa kullu wa'adallahul husna ai wa'dahu ala qiraati man rafa'a kullun. Oh. Wa kullun itu ada yang baca wa kullan. Namun ini dalam qiraah ada yang baca wa kullun. Ngerti maksudnya nih? Ini perselisihan qiraah dan itu biasa. Wa kullun dan bermula masing-masing dari manusia. Wa'ada itu menjanjikan siapa Allah al-husna pada kebaikan. Lah domirnya mana itu? Ai wa'dahu, cuman dibuang. Kan harus menakdirkan sendiri. Ala qiraati man, atas qiraahnya imam, rafa'a yang merofakkan siapa man kullun pada lafaz kullun. Wawa dan bermula man rafa'a kullun Ibnu Amirin, itu Imam Ibnu Amir. Udah titik. Jadi domir yang berupa robit kalau memang ada ya udah enak. Umpamanya nggak ada ditakdirkan. Nah, mentakdirkan domir ya kudu pinter. Nah, kalau nggak pinter ngajinya jarang-jarang nih kayak kembar begini. Ya lah susah Kamal. Makanya lu tadi beli pulpen. Ya iya kalau emang nggak punya pulpen ngomong Mal. Pak nggak punya pulpen lagi ngomong apa salahnya? Apa saya suruh ngomong? Mau dibagi Pak? Lah kalau ada gue bagi. Yo. Al pulpennya masih. Ayo ngomong habis dikasih pulpen. Berapa biji kemarin dikasih no? Banyak dah. 100. Ya enggak? Oke. Wakot yakti dan terkadang datang apa ar-rob itu robit. Ghairu domirin itu bukan domir. Kasmil isaroti seperti isim isaroh. Loh. Terkadang domir robit itu enggak berupa domir, tapi bahkan ada juga isim isaroh. Nahwu walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dan bermula pakaian takwa. Pakaian takwa itu baju koko. Baju koko itu baju dari Cina, bukan baju takwa. Paham enggak? Baju koko namanya kan koko, engko. Paham enggak? Lu nyambung apa enggak? Lah, katanya baju koko adalah libasut takwa. Bukan, koko itu pakainya orang Cina. Lu lihat pakaian orang Cina kan kayak begitu kan? Hanya lu orang dasar lu. Lu ya no lihat pakaiannya Boko, pakaiannya Aska, pakaiannya Maftuh, Irfan, termasuk Ono Apri. Lah, itu pakaiannya orang Cina. Ngerti kan ya? Makanya namanya kok baju koko, engko. Paham nggak? Maka nggak usah teriak-teriak anti Cina. Lah, gue ngutang sama engko. Paham nggak? Nah, udah 5 juta, belum gue bayar. Udah jangan ngantuk mulu habis kasih duit masih ngantuk mulu. Adik lu nih, dan gue. Udah adik ngantuk lu jangan ngupil. Tahu nggak? Lu bilang jangan ngupil masih ngupil. Apa lu kok? Kecolok matanya aja lu. Itu dzalika khair. Termasuk wa i'adatul mubtada'i bilafzihi. Itu termasuk aid, robit.
dan mengulang mubtada bilafzihi dengan lafadznya mubtada. Nahwu al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-qari'atu bermula hari kiamat utawi dina kiamat. Mal qari'atu ma itu apakah? Al-qari'atu bermula hari kiamat. Au bimaknahu atau lafaz yang semakna dengan mubtada. Nahwu as-siddiqu sabaqo Abu Bakrin al-ummata. As-siddiq bermula as-siddiq. Sabaqo duluan siapa? Abu Bakrin, Abu Bakar al-ummat. Al-ummat tu itu umat. Gitu ya. Wa umumun dan umum. Yasmulu yang mencakup apa umum? Al-mubtada'a pada mubtada. Nahwu innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Oh. Ayo diperhatikan, ini sulit. Innalladzina sesungguhnya mereka amanu yang beriman siapa alladzina wa amilu dan beramal siapa alladzina as-solihati pada amal-amal kebajikan. Inna itu sesungguhnya kami la nudhi'u itu tidak menyia-nyiakan siapa kami. Itu kan inna. Inna itu kan asalnya na kan mubtada. Ngerti no? Termasuk innalladzina amanu. Nah, la nudhi'u itu tidak menyia-nyiakan siapa kami. Ajroman pada pahala orang. Amila. Mana tadi? Ajroman ahsana yang berbuat baik siapa man amalan pada perbuatannya. Fa inna man ahsana amalan maka sesungguhnya ayat man ahsana amalan yasmulu itu mencakup siapa apa ayat man ahsana amalan alladzina amanu pada alladzina mereka amanu yang beriman siapa alladzina. Jadi man ahsana amalan itu kan mencakup alladzina amanu gitu loh. Wa kadzalika dan seperti itu ayat innalladzina amanu wa amilu dan seterusnya. Zaidun ni'mar rajulu. Zaidun bermula Zaid itu nikmah sebaik-baik siapa ar-rajulu bermula laki-laki. Siapa ar-rajulu laki-laki. Ingkanat jika ada apa al yang ada pada lafaz rajul li umumil jinsi terhadap umumnya jenis. Wa al dan bermula al an-naibatu yang menggantikan apa al mana bandomiri. Wa al dan al an-naibatu yang menggantikan mana bandomiri pada tempat gantinya domir. Nahwu fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man dan adapun bermula orang togo yang togok. Tahu togok gak lu? Kan dalam ilmu pewayangan ada namanya togok. Ya kan? Yaitu yang berbuat curang. Kalau bahasa Jawanya lacut. Yang berbuat semena-mena melampaui batas itu togo. Gitu loh. Wa atharo dan mementingkan siapa man al hayatad dunya pada kehidupan dunia. Fa innal jahima maka sungguhnya neraka jahim ya neraka jahim al ma'wa itu tempat kembali ai ma'wahu gitu loh. Kan nggak ada al ma'wa, nggak ada domirnya, ditakdirkan gitu. Sumal jumlatu kemudian bermula jumlah. Kita kembali ke pembahasan awal.
Imma ismiyatun, itu ada kalanya jumlah yang bangsa ismiyah. Wahia, dan bermula ismiyatun, ma itu jumlah. Sudirat, yang diawali apa ma, apa jumlah, bismin dengan isim. Nahwu zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun bermula zaid, jariyatu itu bermula budak perempuannya zaid, anak perempuannya zaid itu zahibatun, orang yang pergi. Zaid anak perempuannya lagi pergi kemana? Lagi kuliah. Kuliah kemana? Ke Mesir umpamanya. Wa i'rabu itu jariyatuhu itu kan khobar, zaidunnya kan mubtada. Itu contoh yang di papan tulis. Zaidun abuhu imun, gitu kan, sama baik. Mau contohnya model bagaimana kek, boleh aja. Zaidun itu bermula lafaz zaidun itu mubtadaun awalun, mubtada yang pertama. Wa jariyatuhu, dan bermula lafaz jariyatuhu itu mubtadaun tsanin, mubtada yang kedua. Wa zahibatun, dan bermula lafaz zahibatun khobarul mubtada'i tsani, itu khobarnya mubtada yang kedua. Wa jumlatul mubtada'i tsani, dan bermula jumlahnya mubtada yang kedua. Wa khobaruhu, dan khobarnya mubtada fi mahali raf'in, itu dalam mahal rofa. Khobarul mubtada'il awali, itu menjadi khobarnya mubtada yang pertama. Warobit, dan bermula penyambung bainal mubtada'il awali, antara mubtada yang pertama wa khobarihi, dan khobarnya mubtada. Al-ha'u itu hak, domir hak, min jariyatuhu, dari lafaz jariyatuhu. Udah, saya rasa udah jelas ya. Nah, kan udah dicontohkan. Jadi cuman contoh yang saya tulis di papan tulis kan zaidun abuhu imun, pada baik. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, annan nahwiyina, pada sesungguhnya ulama-ulama nahwu. Qasamu, itu membagi siapa an-nahwiyun, al jumlata, pada jumlah, ila sughra wa kubro, pada jumlah sughra dan kubro. Wasaroha, dan mensarai zalika, dan mensarai siapa, bentar dulu deh. Wasarhu dzalika fi qawaidin ahli misam wasaroha. Wasaroha, dan mensarai siapa ba'dul ulama dzalika, pada itu jumlah sugro dan kubro, fi qawaidin nahwi, dalam kitab qawaidin nahwi, Ibnu Hisham, bagi Imam Ibnu Hisham, wasarhiha, dan sarahnya qawaidin nahwi lil Azhari, terhadap Imam Al-Azhari, milik Imam Al-Azhari wa ghairi, dan lainnya Al-Azhari. Wa qaulihi ta'ala, dan seumpama firman Allah Ta'ala, walibasut taqwa dzalika khairun. Itu kan tadi udah dibahas di ayat yang sebelumnya tadi. Walibasut taqwa, dan bermula pakaian takwa, dzalika itu bermula libasut taqwa itu khairun. Idza qaddarta, apabila mengira-ngirakan siapa kamu, dzalika, pada itu ayat walibasut taqwa dzalika khair, mubtada'an saniyan, pada mubtada yang kedua. Falibasu, maka bermula ayat libasu itu mubtadaun al-isma, wa huwa, dan bermula libasu itu mudhofun, wa taqwa, dan bermula at-taqwa itu mudhofun ilaih, wal i'rab, dan bermula i'rabnya fi, di dalam at-taqwa, muqaddarun, itu dikira-kirakan alal alif, atas huruf alif. Li'annahu, karena sunya at-taqwa itu ismun maksurun, isim maksur. Wa dzalika, dan bermula ayat dzalika itu khobarun mubtadaun sanin, mubtada yang kedua. Wa khobaril mubtada'i tsani,
dan wa khairun dan iya ya. Dzalika khairun itu ya. Wa khairun dan bermula ayat khairun itu khobarul mubtada tsani, khobarnya mubtada yang kedua. Lah ngopi dulu ah. Serak saya lah, suruh ngomong mulu. Lalu makan enak timbang pada dengerin. Iya enggak? Lah gua lah suruh ngomong dari habis maghrib, dari habis asar tadi lah. Nyampe sekarang. Emang gak capek, Kak Aska? Enggak Pak, orang bapak diem aja di situ gak kemana-mana. Gua bledok lu. Ya enggak? Udah jangan ngolat-ngolet lu. Lu tiba dengerin aja, al mesti gini aja enggak? La ilaha illallah. Apa lu baca? Ngomong, suruh baca ngangeng. Tadi odon disuruh baca aja. Meletot ya. Odon. Oke ah. Wa jumlatul mubtada tsani dan bermula jumlahnya mubtada yang kedua. Wa khobarihi dan khobarnya mubtada tsani itu khobarul mubtada'il awali, khobarnya mubtada yang pertama. Wa robit dan bermula robit dalam ayat walibasut taqwa dzalika khair itu ismul isyarati, isim isyarah. Nah, kan gak domir, tapi robitnya berupa isim isyarah. Wa amma idza qaddarta dan adapun apabila mengira-ngirakan siapa kamu dzalika pada lafaz dzalika badalan pada badal min libasit taqwa dari lafaz walibasut taqwa au atfa bayanin atau ataf bayan alai atas ayat libasut taqwa fal ayatu maka bermula ayat khina idin ketika ini ataf bayan la syahida fiha, la syahida itu tidak ada dalil, maksudnya syahid maksud di sini dalil fiha di dalam ayat ala kaunil khobari atas adanya khobar jumlatan itu berupa jumlah li kaunil khobar karena adanya khobar khina idin ketika ini atau bayan mufrad dan itu mufrad. Nyambung nggak? Kalau kamu takdirkan berbeda sama yang pembahasan yang sebelumnya itu yang halaman paling baris pertama kedua, nah itu oke, masuk mubtada jumlah, mubtada yang khobarnya berubah khobar jumlah, nyambung. Tapi kalau kamu jadikan dzalika itu atuf bayan daripada libasut taqwa, maka itu tidak termasuk pembahasan khobar jumlah. Ngerti? Jadi itu yang dimaksud fal ayatu khina idzin la syahida fiha. Nyambung. Gitu loh yang dimaksud. Wah. Tanggung itu sebenarnya sampai wa imma jumlatun isfi'liyatun biar dikit lagi dah. Hujan ya? Ada hujan bagus, enggak ke Cipinang. Jadi dikit lagi dah. Wa qul huwallahu ahadun dan seperti ayat qul huwallahu ahadun. Huwa bermula kejadian. Nah itu Allahu ahadun bermula Allah itu ahadun esa. Udah disimak nak ool. Lu kemana lagi kok? Berak. Berak mulu kecil-kecil lu. Kayak adik aja. Kalau Al mah orang kerjaannya makan dulu ya. Lu mana Al? Berak Pak. Berak mulu. Lu gak berak sekarang? Gue berakin nih. Sebel banget. Aduh. Ampun. Perhatikan. Allahu mubtada. Ahadun khobar. Jumlahnya Allahu ahadun. Menjadi khobarnya huwa. Huwa bermula kejadian. Isinya itu pemeriksaan. Isinya huwa Allahu ahad. Loh gitu loh. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya qul huwallahu ahad. Qulnya enggak dibahas. Huwa itu bermula dhamir huwa itu dhamirun munfasilun, dhamir munfasil. Karena dhamir munfasil dari mubtada fi mahali raf'in itu dalam mahal rafa.
Mubtadaun awalun itu mubtada yang pertama. Allahu bermula lafaz Allahu itu mubtadaun sanin, mubtada yang kedua. Itu apa? Ngantuk apa melek? Lu asar tadi nekuk, gua pikir khusuk. Ngantuk. Ditunggu ya, biar melek. Lah iya kan? Ahadun bermula lafaz ahadun itu khobarul mubtada'i, khobarnya mubtada. Asani yang kedua, wa jumlatul mubtada'i tsani, dan bermula jumlahnya mubtada yang kedua, wa khobari, dan khobarnya mubtada tsani itu khobarul mubtada'il awwali, khobarnya mubtada yang pertama. Wa hiya, dan bermula jumlahnya khobarul mubtada'il awal, nafsul mubtada itu hakikatnya mubtada, fil makna di dalam maknanya. Ngerti kan? Huwa itu isinya ya Allahu ahad. Ngerti gak? Isinya Allahu ahad itu kan khobar. Itu adalah ainnya. Maksudnya ain itu hakikatnya, zatnya. Huwa. Nyambung gak? Gendut. Sulit ini Dut, jangan lu pikir gampang nih. Ntar kalau nggak lu paham nanya Seno. Itu sama dengan khairul kalami la ilaha illallah. Isinya khairul kalam itu ya la ilaha illallah. Nyambung nggak? Itu harus kalian rekam netral tanpa beban baru connect. Gitu loh. Kok bagaimana sih maksudnya? Wahya nafsul mubtada fil makna. Kan gitu. Ntar lu keder lagi. Kudu paham. Fala tahtaju, maka tidak butuh apa jumlah li robitin kepada robit, yar butuh yang menyambung apa robit pada jumlah bil mubtada'i dengan mubtada. Kama sebagaimana keterangan tuh dengan Alfiyah kita. Qala yang berpendapat siapa Ibnu Malik fil khulasoti, dalam kitab khulasoh. Khulasoh itu Alfiyah. Wa in takun iyahuma nanik tufi, wa intakun, dan apabila ada apa jumlah iyahu itu mubtada, apanya maknanya uktufi, asalnya uktufia, maka dianggap cukup apa makna apabila dengan jumlah. Wadzalika, dan bermula itu mubtada yang berupa ainul khobar, yang ainul mubtada'nya berupa jumlah, li'anna, karena sesungguhnya kita idza qaddarna itu apabila mengira-ngirakan siapa kita huwa pada huwa dhamir sa'nin pada dhamir sa'an fa jumlatu Allahu ahad, maka bermula jumlahnya ayat Allahu ahad, ainuhu itu ainnya dhamir sa'an, yaitu ainnya mubtada. Nyambung? Fil makna di dalam maknanya, di annaha, karena sesungguhnya jumlahnya Allahu ahad mufassiratun itu yang menafsiri lahu kepada dhamir sa'an, wal mufassiru, dan bermula dhamir yang menafsiri itu ainul mufassar, ainnya yang ditafsiri, ayy sya'nu itu kisah bermula keadaan itu Allahu ahad. Wa amma idza qaddarna, dan adapun apabila mengira-ngirakan siapa kita huwa pada lafadz wa dhamiral mas'uli pada dhamir yang ditanyakan anhu dari mubtada, fa khobaru, maka bermula khobarnya mubtada mufradun itu mufrad, wa huwa Allahu ahad. Khobarun bi adam ba'da khobarin, setelah khobar, au badalun, atau itu badal. Qala berpendapat siapa Al-Azhariyu, Imam Al-Azhari, wa mimma al-jumlatu fi nafsul mubtada fil makna, wa mimma, dan itu diantara lafaz al-jumlatu yang bermula jumlah fi di dalam ma itu nafsul mubtada'i, hakikatnya mubtada. Ana ibu dibangunin malah ngantuk. Fil makna, dalam makna, qaulu bermula ucapan orang Arab, hajiri Abi Bakrin la ilaha illallah. Maknanya hajiri ai adatuhu, bermula adatnya Abu Bakar, wada'buhu, dan
Ya itu dakbun itu ya perjalanannya Sayyidina Abu Bakar itu kalimat la ilaha illallah ayil iktsaru min dzikriha, tegasnya memperbanyak min dzikriha dari mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Hei, ngantuk lagi adiknya Andre, aduh Andre udah titik. Ini perlu mutolaah. Lo diangan-angan mudzakarah, ngerti Dek Andre? Tuh maftuh odon. Lu maftuh odon Kevin Ryu. Lu yang rajin belajarnya, paham? Oh, terus diulang-ulang. Jangan ngobrol mulu yang kecil-kecil, alboko adik yang ngikutin. Jangan malah bercanda seenaknya supaya nyambung. Oke. Zub udah nyampe belum? Oh ya udah nggak apa-apa. Oke ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.